Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook Tribun Medan hari ini tanggal 9 Juli 2021 jam 10 dan 1 jam ke depan mengenai tren startup di Indonesia dan dunia. Kita juga akan bahas mengenai branding yang terbaru. Ya, nanti dari Mas Iwo akan ceritakan tentang bagaimana viralnya BTS bersama McD dan sedikit tentang kita beer brand ya yang lagi wahnya saat ini. Kita kepengen tahu apa yang terjadi, mengapa bisa demikian ya. Bersama kami di studio pagi hari ini dari Ubud, Bali ya, kebetulan Pak Yusuhadi sedang di Ubud, Bali. Saya sapa dulu Mas Yusuhadi dari Ubud, Bali. Bagaimana kabarnya? Halo, kabar? Pak Janjat. Yes, bagaimana kabarnya di Bali, Pak? Suasana? Di Bali everything is okay karena kasusnya nggak begitu tinggi, jadi dan orang Bali sangat bertanggung jawab ya, orang Bali sangat jagain. Karena apa? Karena penghidupan teman-teman di Bali karena memang pariwisata ya, jadi betul-betul dijagain betul Bali itu kasusnya jangan sampai banyak sehingga cepat Wisman itu datang ke Bali. Karena kalau Wisman nggak datang ke Bali, waduh ekonomi Bali ini agak berat nih Pak Jan. Luar biasa, enjoy ya. Pak Yusuhadi biasa sahabat Tribuners ya, saya sapa Mas Iwo. Beliau luar biasa. Saya kenal Mas Iwo itu sudah sangat lama sekali. Saya belajar banyak. Itu kira-kira sudah puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang kita tetap keep contact ya. Tetap kita komunikasi untuk berkomunikasi di bidang marketing, sales dan manajemen lah. Mas Iwo luar biasa, selalu yang terupdate ya. Nanti kita bisa tahu dan tanya banyak tentang startup dan kemudian tren branding saat ini menarik sekali. Dan ulasannya fresh from the oven. Nah, Mas Iwo adalah managing partner Inventure ya, perusahaan konsultasi, research training yang memiliki expertise di bidang marketing, branding, sales and distribution, customer experience, dan tentunya market driven strategi secara general ya. Apapun banyak perusahaan, baik itu di BUMN, swasta, di multinational company, menjadi kliennya Inventure dan dibawa manajemen consulting by Mas Iwo juga ya. Dan Mas Iwo ini juga penulis buku yang sangat aktif. Saat ini sudah lebih dari 60 buku laris di Gramedia ya. Tapi untuk detailnya silakan Mas Iwo. Mas Yusuhadi ceritakan sedikit tentang Inventure dan perkembangan di Indonesia, khususnya di bidang consulting, branding, dan sahabat Tribuners tanggal 28 dan 29 ada event yang sangat luar biasa yang kalau sahabat Tribuners ini adalah pecinta branding, bisnis, dan marketing wajib ikuti conference. Saya sudah ikuti, ini yang kedua. Tahun lalu saya ikuti, luar biasa sekali, banyak pembicara hebat di sana, analisisnya tajam, dan kemudian ada seperti mapping ya, ada program mapping yang bisa mempermudah bagi pebisnis, UMKM, pebisnis di skala nasional maupun multinasional untuk strategi ke depannya ya. Karena saat ini sudah bulan 7, sebentar lagi kita akan menyusun marketing plan, business plan untuk 2022. Ini adalah sangat bagus kita mengetahui insight dulu dari berbagai industri supaya nanti strateginya akan sangat tepat ya. Mas Iwo silakan tentang Inventure dan program dari conference yang akan diselenggarakan tanggal 28 dan 29 Juli ini. Silakan Mas. Ya, jadi 28, 29 sebenarnya bukan ini ya, bukan Outlook 2002 tetapi masih di 2021 karena namanya second semester. Jadi ini teman-teman second semester ya. Jadi kenapa begitu? Karena gini, teman-teman pengusaha, teman-teman pelaku bisnis itu di awal tahun itu karena vaksin baru disuntikkan, maka teman-teman semua masih wait and see. Jadi kebanyakan di semester pertama itu memang mencapai target itu agak sulit ya, karena masih semua customer juga wait and see, ya pelaku usaha juga masih wait and see gitu. Dan momentum untuk closing 2021 itu ada di semester 2. Nah, tetapi yang terjadi ya sejak seminggu yang lalu ternyata second wave itu kejadian di Indonesia. Ya, jadi sejak seminggu yang lalu sekarang sudah 38 teman-teman ya, sehari sebelumnya 31,
dan kita nomor 2 tertinggi di dunia. Dan ini kita nggak sangka ya, termasuk pemerintah nggak sangka. Nah, sehingga yang kita takutkan adalah di semester kedua pun takutnya kita nggak bisa achieve target. Jadi kalau di semester pertama kita nggak bisa achieve target kan mestinya harus di compensate di semester 2 gitu. Tapi sekarang ini memasuki semester 2 itu ada second wave ya. Teman-teman memang pandemi ini memang nantinya akan buka tutup ya, ada first wave, ada second wave, ada third wave gitu ya. Sekarang kita memasuki yang second wave. Kemarin India barusan memasuki second wave. Nah, yang kita takutkan adalah kalau semester 2 juga terancam ini target nggak tercapai gitu. Makanya terus kita bikin namanya Indonesia Industry Outlook ya, Indonesia Industry Outlook. Kebetulan based on riset ya. Jadi risetnya itu saya lakukan bulan Juni. Jadi saya melakukan riset untuk 10 industri bagaimana landscape atau perubahan atau industri megashift yang terjadi di Indonesia untuk second semester. Yang itu datanya saya ambil bulan Juni kemarin, jadi belum sebulan yang lalu, untuk kita predik nanti semester 2 gitu ya. Jadi ini dengan adanya second wave ini menjadi semakin challenging nih, teman-teman mesti harus tahu, harus ikut ya webinarnya. Karena untuk mengetahui kira-kira bagaimana dinamika persaingan atau dinamika landscape bisnis itu di semester 2. Gitu Pak Jan ya. Luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, ini ada 10 industri dan sangat menarik sekali karena saya mengerti banyak, saya memahami yang dibahas oleh Inventure dan bersama tim Pak Yuswadi ini adalah based on research yang terbaru. Jadi memang data-datanya itu sangat kita butuhkan untuk kita bisa nyusun strategi dan taktik untuk dapat memenangkan persaingan di semester kedua ini, dan kita lebih ya preparation ya untuk menghadapi jikalau terjadi second wave, apa yang harus kita lakukan, persiapan apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi, sehingga kalau terjadi dampaknya mungkin dari perusahaan-perusahaan Bapak Ibu itu masih bisa bertahan dan survive untuk menuju 2022 yang lebih baik lagi ya. Dan di akhir tahun pasti akan dibuat lagi oleh Mas Iwo tentang outlook di 2022. Akhir tahun nanti lagi. Jadi di bulan-bulan sekitar Oktober atau November nanti akan ada lagi untuk yang 2022. Jadi yang sekarang masih, karena perubahannya ini demikian cepat sehingga kita nggak bisa setahun sekali. Jadi kita lakukan setahun 2 kali, termasuk yang second semester, karena semester pertama dengan semester kedua itu sama sekali berbeda, perubahannya itu cepat sekali sehingga teman-teman harus ngerti perubahan di semester kedua. Nah, ini berdasarkan riset untuk mengetahui bagaimana logistik ya, bagaimana banking ya, bagaimana properti ya. Ada 10 industri yang teman-teman harus tahu perubahan industrinya seperti apa agar kita bisa merancang strategi itu lebih bagus. Itu Pak Sanjat. Ya, menarik sekali ya. Jadi Mas Iwo, kita lanjut ke tentang startup di Indonesia ya. Kalau bagaimana Mas? Oh ya, sebelum ke situ teman-teman yang mau daftar itu di Bitly ya, di Bitly. Kemudian mungkin nanti bisa ditulis nggak atau nggak bisa ya? Mungkin saya omongin aja ya. Bitly IEO itu Indonesia Industry Outlook, IEO strip tengah S2 itu second semester atau semester 2. Jadi Bitly IEO strip S2 itu semester 2. Itu Pak Janjat. Iya, terima kasih ya. Bagi sahabat Tribuners, ini sangat menarik sekali, sangat ter-up to date ya research yang dilakukan oleh Inventure. Jadi saran saya bagi sahabat Tribuners itu yang berorientasi ke bisnis, UMKM, multinasional, nasional dan sebagainya, itu suatu data yang dibutuhkan untuk kita lebih memahami sehingga strategi dapat lebih tepat, dan akhirnya kita dapat setidaknya kalau ada dampak yang lebih besar kita mampu bertahan krisis ini dengan baik, dan bahkan kita bisa growth dengan mendapatkan momentum pertumbuhan yang lebih baik lagi. Nah, Mas Iwo, kita bahas tentang startup terlebih dahulu ya, Mas Iwo ya. Kalau Mas Iwo melihat tren startup di Indonesia, apalagi sekarang ya, saat ini beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun manufacturing, orientasi ke bidang digital itu menjadi sebuah fenomena di mana valuasi atau nilai-nilai perusahaan itu semakin tinggi dan semakin dihargai. Bagaimana Bapak melihat tren startup di Indonesia?
saat ini, Pak? Ya, jadi saya katakan yang namanya digital itu sekarang seksi luar biasa ya. Jadi apa-apa yang digital ya, karena digital ini kan baru ya 10 tahun terakhir, maka formatnya sekarang ini perusahaan digital itu formatnya memang masih dalam konteks startup ya, dari sama sekali nol dibikin, terus kemudian scaling up-nya cepat sekali ya, sehingga kemudian pemodalnya atau investornya juga duitnya nggak terbatas, jadi cepat sekali scaling up, disuntik dengan duit dan kemudian dalam waktu yang cepat ya, dalam waktu 2, 3, 4 tahun bisa sudah menjadi perusahaan raksasa ya, seperti Tokopedia ya, seperti Gojek ya, seperti Traveloka. Itu berbeda sekali dengan nature dari perusahaan-perusahaan yang masa lalu ya, kayak Indofood, Mayora, Kalbe, itu butuh waktu 60 tahun, butuh waktu 70 tahun gitu ya untuk bisa segede seperti sekarang. Tetapi perusahaan-perusahaan kayak Google, kayak Facebook, kayak Twitter ya, kayak IG, TikTok yang paling baru, itu dia hanya butuh waktu setahun 2 tahun ya. Gojek sekarang sudah hampir 10 tahun gitu ya, untuk menjadi raksasa gitu ya. Makanya ini kenapa terjadi begitu, karena terutama siap secara modal terutama ya, karena venture capitalis itu sekarang sudah terjadi globalisasi, kayak Gojek dan Tokopedia itu investornya malah bukan investor lokal ya, jadi sebagian besar itu adalah mungkin Telkomsel ada masuk di sana, tetapi yang paling gede 90% itu justru perusahaan-perusahaan besar kayak Google ya, kayak Alibaba, Tencent gitu. Jadi ini adalah peluang bagi teman-teman yang di digital. Kasus yang terakhir bank ya, di bank itu sekarang juga lagi kenceng-kenceng luar biasa. Sekarang sudah mulai dikenal, sudah mulai muncul apa yang disebut sebagai bank digital ya, atau digital bank. Itu bank yang tanpa kantor cabang gitu ya. Contohnya Bank Jago, Pak Jerry Eng itu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, urutan 7 atau urutan 8 ya. Karena apa? Karena dia awalnya profesional, dia merintis Bank Jago, dan karena valuasinya ya, sesuatu yang digital itu seksi, sesuatu yang digital itu mendapatkan valuasi yang tinggi dari para investor, maka kemudian Bank Jago itu dari nol dibangun, dirintis oleh Pak Jerry Eng, dan kemudian mendapatkan pembiayaan ya, dan akhirnya kemudian Pak Jerry Eng itu menjadi salah satu orang nomor 7 kalau nggak salah, nomor 8 orang terkaya di Indonesia karena valuasi yang tinggi. Jadi seksi betul startup digital ini di Indonesia, dan kita punya digital market ya, market digital yang sangat besar karena jumlah penduduk kita besar ya, kita paling gede lah di Asia Tenggara gitu ya. Makanya kemudian Gojek ya, kemudian AirAsia segala macam itu berlomba untuk menguasai pasar pemain-pemain lokal Indonesia ya, Gojek ya, Traveloka dan seterusnya masuk untuk menjadi raksasa di Asia Tenggara. Jadi kira-kira gitu Pak Sanjat. Jadi ini luar biasa perkembangannya, cepat sekali, dan pasar digital Indonesia itu gede sekali, sehingga terakhir juga telemedicine ya, telemedicine karena adanya COVID ya. Kemarin ada 11 telemedicine platform yang diminta untuk bantu oleh pemerintah untuk yang isoman dan seterusnya. Ini akan mempercepat proses scaling up dari telemedicine yang ada di Indonesia. Jadi nanti setelah telemedicine nanti akan banyak sekali ya, sebelumnya Gojek ya, transportasi, kemudian e-commerce di Tokopedia, kemudian tourism, Traveloka, dan kemudian berikutnya nanti akan semua industri itu akan didisrupt oleh startup digital ini. Kira-kira gitu Pak Sianyat. Menarik sekali ya Mas Yuwo, artinya kalau perusahaan yang masuk ke digital, scale up-nya juga akan lebih besar dan jangkauannya unlimited, tidak bisa di seluruh Indonesia maupun jangkauan di luar Indonesia, sehingga mempercepat perkembangan perusahaan itu yang sebelumnya butuh puluhan tahun, ini menjadi beberapa tahun sudah menjadi sangat luar biasa sekali. Nah Mas Yuwo, pertanyaannya adalah untuk mendanai sebuah startup digital itu kan butuh dana besar, Mas Yuwo ya. Artinya UMKM itu mungkin tidak semua UMKM itu dapat menyentuh. Kita bisa lihatlah beberapa startup yang sudah sangat besar sekali, itu adalah ya mungkin ya top 2 atau top 3 itu biasanya akan diperhitungkan. Mungkin yang ke 5, ke 10 itu biasanya sudah tidak diperhitungkan ya. Bahkan namanya juga kita tidak tahu. Itu bagaimana Pak? Betul.
untuk Ya, persaingan bisnis, dan kemudian ini apakah bukan menjadi sebuah, katakanlah siapa yang punya teknologi, siapa yang punya betul, power, dialah yang menjadi berkembang. betul, Jadi bagaimana dengan betul. pemerataan sehingga semua UMKM itu bisa menikmati dan bisa menjadi part of growth-nya digital ini, Pak? Ya, jadi yang sekarang lagi growing, yang lagi happening adalah bisnis yang namanya platform sebenarnya, atau ekosistem ya, platform based. Jadi two side platform, kayak e-commerce itu kan menghubungkan antara penjual sama pembeli ya. Traveloka menghubungkan antara orang dengan hotel dengan yang cari hotel gitu. Namanya two side itu dua sisi, two side platform. Jadi platform yang menghubungkan penjual dan pembeli ya. Gojek juga begitu. Nah, teman-teman, platform digital itu by default memang nature-nya itu winner take all. Ya, winner takes all. Jadi artinya siapa yang menang pertama dia akan kecenderungannya oligopoli atau bahkan monopoli. Ya, makanya kalau di media ada two side platform, di media itu ada Facebook, kemudian ada IG, ya, ada Twitter gitu ya. Termasuk Google segala macam. Itu tidak ada second player-nya gitu. Ya, pesaing kedua dan ketiganya itu lemah sekali. Ya, mungkin ada Yahoo misalnya, Google, tapi makin lama makin melemah gitu. Jadi memang kalau di dalam ekonomi digital itu ada yang namanya hukum yang namanya network effect atau namanya increasing return to scale. Jadi mereka yang scaling up cepat yang pertama dia akan menjadi pemain satu-satunya. Jadi sifat pasarnya itu monopolistik atau oligopolistik. Kalau oligopolistik itu artinya hanya 2 atau 3 ya paling banyak itu yang menguasai pasar ya. Ini nanti semua akan begitu, sehingga kemudian memang ekonomi digital itu kecenderungannya memang akan terkonsentrasi kepada pemain-pemain besar. Apalagi tren yang terjadi, pemain-pemain yang sudah besar ini, Tokopedia dengan Gojek itu kawin gitu ya, merger gitu. Itu akan mengpooling kekuatan lebih gede lagi. Nanti akan disusul Shopee misalnya dengan apa, kemudian sekarang AirAsia misalnya bikin apps itu dengan Gojek gitu ya. Nanti Traveloka dengan apa, sehingga mereka standalone aja tanpa merger itu pun nanti marketnya akan kecenderungan monopolistik. Tetapi dengan merger itu akan mempercepat proses konsentrasi dari kekuatan ekonomi ini pada segelintir pemain yang dominan. Dan di balik pemain dominan ini sebenarnya adalah investor global ya, yang nggak jauh-jauh dari Amazon, nggak jauh dari Alibaba, tidak jauh dari Tencent ya, atau nggak jauh dari Google gitu. Jadi inilah yang membuat saya agak resah ya, karena ini tandanya adalah kawin antara Gojek dan Tokopedia dengan GoTo-nya. Itu adalah menurut saya momentum pertama di mana konsentrasi melalui merger dan akuisisi itu terjadi. Dan ketika konsentrasi ini terjadi, maka peluang yang kecil-kecil untuk bisa menikmati masa ketika Tokopedia awal-awal itu tumbuh bagus atau Gojek awal-awal itu tumbuh bagus, itu ruangnya makin tertutup gitu Pak Janjat. Jadi ini kurang bagus untuk kompetisi, karena nantinya sama seperti di Amerika, ini sudah terjadi di Amerika ya, dan ini tanda-tandanya akan terjadi di Indonesia. Di Amerika itu ekonomi digital dikuasai the Big Four ya. The Big Four itu adalah Apple, kemudian Google, kemudian Facebook, sama Amazon. Ya, di Cina juga begitu, dikuasai oleh Alibaba, dikuasai oleh Tencent, gitu ya. Baidu, jadi oleh beberapa pemain besar gitu. Itu memang nature dari ekonomi digital kayak begitu. Nah, di Indonesia dengan adanya merger antara Gojek dengan Tokopedia, itu saya lihat sebagai sebuah titik awal di mana konsentrasi kekuatan tech giant ini ya, tech giant itu mulai terjadi gitu. Dan ini nanti akan masif ya, kelompok-kelompok besar itu akan cari teman untuk berkawin gitu, berkolaborasi, merger akuisisi, sehingga otomatis peluang dari startup yang baru ini akan semakin kecil, karena mereka sebelum berkembang sudah dimakan dulu oleh yang raksasa-raksasa ini ya. Nah,
kalau nggak dimakan itu dibunuh gitu. Jadi makan atau bunuh gitu ya. Pak, jadi artinya yang memiliki infrastruktur teknologi dan manpower yang luar biasa pasti akan lebih cepat ya. Di Amerika kita lihat bahwa Amazon ini Jeff Bezos sudah menjadi orang terkaya di Amerika. Betul. Dengan valuasi dia sudah memiliki aset itu 3.000 triliun dan untuk menyaingi itu sangat jauh sekali. Nah, bagaimana ya kalau ekonomi di Indonesia kan terjadi banyak sekali UMKM, Pak, UMKM. Bagaimana pemikiran dari Mas Iwo untuk sinergikan ini untuk semua sehingga benar-benar terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya terkonsentrasi kepada beberapa mega digital company, tetapi mega digital company ini juga ada kontribusinya dan juga mensupport UMKM digital ini sama-sama everyone growing together. Bagaimana, Pak? Mungkin saya ada perspektif yang optimis, positif, dan perspektif yang pesimis atau negatif ya. Kalau positif ya atau optimis, akhirnya kemudian ya kolaborasi antara UKM ini dengan tech giant gitu ya. Misalnya sekarang ini kan banyak UKM itu masuk di Tokopedia ya, masuk di Bukalapak, kemudian masuk di Shopee. Kan otomatis UKM ini kan dapat tempat ya untuk dia bisa mengakses pasar. Itu terjadi hubungan yang saling menguntungkan di situ ya. Nah, tetapi ketika nanti platform tech giant ini makin besar ya, yang saya takutkan ini pesimisnya adalah ketika terjadi mereka itu menggurita, maka bargaining position dari si UKM itu terhadap platform itu akan menjadi kecil gitu ya. Nah, kalau dia punya niatan baik untuk mengembangkan UKM nggak apa-apa, tetapi saya sih menduga yang namanya kapitalisme ya itu akan profit itu harus setinggi mungkin gitu ya, dan kalau perlu menghalalkan segala cara, kalau perlu saya yang paling untung, yang lain kalau bisa dibunuh dan seterusnya ya, sehingga nanti UKM ini pada satu titik ketika platform atau tech giant itu menjadi demikian besar, itu bisa jadi dalam posisi yang terkalahkan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya, walaupun mungkin tetap terkalahkan, tetapi proporsional lah ya. Artinya jangan misalnya kemarin ada kasus misalnya yang menjadi keluhan pemerintah, misalnya datanya UKM itu kemudian dijual ya, kemudian dipakai oleh para pemain besar, kemudian bikin produk yang menyaingi produk UKM, itu kan merugikan UKM gitu ya, dengan mengambil data UKM ini ya. Nah, mudah-mudahan peran pemerintah itu bisa mengimbangi ini gitu ya. Nah, jadi harapan saya adalah pemain besar dengan sebagai pemilik platform ya, apakah Tokopedia, apakah Gojek, apakah Traveloka, kan di dalamnya itu ada UKM-UKM di situ. Nah, ini yang peran pemerintah harus masuk di situ agar hubungan antara pemilik platform ya tech giant ini dengan UKM itu bisa bisa fair gitu. Jangan. Oke. Nah, jadi artinya perlu ada hubungan yang baik ya. Artinya adalah tech giant ini juga menjadi pelindung, pengayom sehingga UMKM ini menjadi tumbuh berkembang bersama untuk menguatkan ekonomi Indonesia ya. Jadi artinya dari sisi UKM-nya bagaimana? Kalau dari tech giant sudah pasti ya Pak ya. Tech giant itu dengan ekosistem yang begitu besar, daya intervensi itu pasti sangat kuat sekali. Dia bisa mapping, kemudian bisa screening, kemudian bisa memetakan data, skala UMKM, jenis produk dan sebagainya. Kekuatan itu sangat luar biasa sekali dengan teknologi. Nah, bagaimana dengan mudah-mudahan nanti dari tech giant ini mengayomi, dan bagaimana persiapan daripada UMKM digital ini Pak, supaya nanti mereka bisa lebih baik untuk saya katakan untuk maju ke depannya, semakin lama semakin berkembang sehingga menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang sangat bagus. Apakah persiapan dari segi hukum, hak kekayaan intelektual, dan kemudian hak paten, kreasi produk, packaging, marketing dan sebagainya, itu persiapan UMKM sebaiknya sebagaimana Pak? Memang kalau sudah ngomong digitalisasi itu sih masalah ini ya, masalah resource ya. Jadi artinya untuk bisa bergabung di dalam platform
tech giant ini, maka UKM mesti harus juga ikutan digitalisasi. Jadi transformasi digital itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini gitu ya. Nah, dan menurut saya sih bagus karena sekarang ini UKM itu mendapatkan akses untuk digital asset ya, infrastruktur digital itu sebenarnya semakin mudah ya, karena kalau dulu kita bangun SAP, kalau ngomong digital bangun SAP Oracle itu capex gitu ya. Tetapi sekarang yang terjadi adalah software as a services SaaS itu sifatnya OPEX gitu. Ya, jadi misalnya kita mau CRM gitu, kita bisa Salesforce ya, kita menggunakan Salesforce yang bayarnya bulanan gitu ya, dan bayarnya murah gitu, terjangkau oleh UKM gitu. Jadi dari capex mengarah ke OPEX gitu, yang itu kemudian infrastruktur digital itu menjadi democratize gitu ya, artinya nggak hanya monopoli perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga perusahaan-perusahaan UKM ini ya, dengan layanan-layanan ERP, layanan CRM ya, layanan social media marketing itu platformnya bisa kita dapatkan secara berlangganan ya, subscription. Jadi bukan kita membangun mesinnya gitu ya, cloud dan seterusnya ya. Nah, itulah yang memungkinkan sebenarnya UKM itu bisa terintegrasi ke dalam platform dari tech giant ini ya, itu. Tetapi challenge-nya adalah apakah UKM kita itu siap untuk transformasi digital ini ya. Nah, ketika mereka sudah terbiasa masuk di dalam platform Tokopedia ya, Shopee atau Gojek dan seterusnya, maka pelan-pelan mereka akan bisa harus melakukan transformasi digital itu. Kira-kira gitu Pak Sanjat. Ya Pak, dan mengenai aspek branding Pak, kalau sebelumnya mungkin dengan offline branding ya, seperti offline aktivasi, kemudian kita billboard, baliho dan sebagainya, mungkin intensitas untuk menuju ke win the customer mind itu perlu proses waktu tertentu ya Pak ya. Tapi dengan digital ini Pak, dengan digital ini mungkin setiap menit, setiap jam, setiap detik itu digempur gitu Pak ya. Begitu lihat handphone itu ada pop-up dan macam-macam. Apakah branding ini bagaimana Pak? Masih intensitasnya semakin lama semakin kencang atau perlu ada strategi khusus digital untuk memajukan UMKM? Karena Pak, terus terang Pak, mungkin ya ribuan pop-up, branding dan sebagainya dari handphone digital. Yang sebelumnya, kalau sebelum aktif atau hotnya digital era ini, kita masih mungkin dilihat di perjalanan ada billboard, oh ini ada acara dan sebagainya. Tapi digital ini nggak ada ampunnya Pak. Itu datangnya bertubi-tubi Pak. Ini riset Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira kemampuan UKM kita dalam digital marketing menurut saya bagus ya. Jadi karena sosial media itu begitu populer ya. Jadi UKM kita pakai IG, pakai TikTok ya, pakai Facebook ya, pakai YouTube itu menurut saya akuisisinya itu cepat sekali ya. Pertama karena murah ya, murah dari sisi media itu mereka dapat, tapi yang mahal itu kontennya sebenarnya. Tapi ini kan berbeda dengan dulu, misalnya kita harus ke Kompas, kita harus ke Tribun ya, kita harus ke RCTI ya. Nah, itu kan atau kita pasang billboard kan mahal sekali. Tetapi sekarang dengan adanya media itu menjadi gratis, maka challenge-nya adalah pertama konten. Jadi marketing digital itu adalah cornerstone-nya itu adalah konten ya. Nah, tapi bikin konten pun tidak menjamin digital marketing itu akan sukses. Nah, konten yang penting adalah shareable konten, yaitu konten yang konsumen itu mau ngelihat dan nggak cuma ngelihat tapi men-forward konten itu ke temennya ya. Kemudian dari temennya di-forward ke temennya lagi ya. Ini kira-kira kasus BTS Mills atau BTS dan McD, kemudian kasus yang terakhir Beer Brand segala macam, itu adalah gaya marketing yang saya kira nggak hanya didominasi oleh brand-brand besar, tetapi UKM pun bisa melakukan. Kuncinya adalah di konten yang shareable ini, konten yang gampang di-share. Kenapa gampang di-share? Karena
memang ada something yang menarik di situ. Ya, ada something yang menarik ya. Jadi UKM ditantang untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang membuat customer itu noleh gitu. Ya, bukan konten-konten, bahkan bukan konten-konten yang jualan. Karena kalau konten kita jualan, maka ya siapa orang yang mau nge-share konten jualan kita gitu ya. Makanya saya punya satu rule of thumb ya, punya rule of thumb. Teman-teman UKM kalau mau bikin konten, maka 80% konten itu harus konten otentik. Ya, konten yang edukasi, konten yang informasi, konten yang membuat orang tertarik gitu. Baru 20% itu adalah konten yang selling gitu. Nggak bisa kita kayak dulu, kalau di billboard kan kita bayar space, kemudian isinya selling semua gitu. Ya, orang itu dipaksa, waktu jalan dipaksa ngeliat gitu. Ya, karena udah bayar, dan itu terbatas, maka dipaksa lihat. Tetapi kalau di sosial media, di mana semua orang bisa punya sosial media, maka customer nggak bisa dipaksa untuk ngelihat gitu. Ya, nggak bisa dipaksa untuk ngelihat. Untuk bisa ngelihat, maka konten kita harus menarik gitu. Ya, itulah yang saya sebut sebagai shareable content.